Kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Menurut riwayat, Nabi Idris bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Konon ia diangkat menjadi Rasul ketika berumur 82 tahun. Di antara beberapa nasihatnya ialah kesabaran disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta, supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Janganlah mengiri orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Barang siapa melewati kesederhanaan, berlebih-lebihan atau berfoya-foya, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis menulis dengan pena. Menurut tafsir Ibnu Hatim, Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dan dibawa oleh malaikat. Dalam suatu ayat, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam 56-57. Konon demikian cerdiknya Nabi Idris, sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap di surga, namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenakan tinggal di sana. Maka ia hendak dikembalikan ke dunia. Nabi Idris tidak mau kembali ke dunia karena nyawanya telah dicabut, maka ia memilih tinggal di langit. Nabi Idris adalah seorang yang tidak banyak bicara. Jika harus berbicara, Nabi Idris memilih mengucapkan dengan suara perlahan atau perlahan-lahan. Nabi Idris juga pernah memohon untuk diperkenakan melihat surga dan neraka. Allah pun mengizinkan dan mengabulkan keinginannya. Nabi Idris didampingi malaikat Israel pergi ke neraka terlebih dahulu. Baru sampai di dekatnya, Nabi Idris langsung pingsan. Pemandangan neraka adalah yang paling mengerikan yang pernah Nabi Idris saksikan. Malaikat yang menjaga neraka pun begitu menakutkan. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan badan yang sudah lemah. Setelah itu, malaikat Israel mengantar Nabi Idris melihat surga. Nabi Idris begitu takjub dan terpesona. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Nabi Idris juga merasakan betapa segarnya air yang ada di surga. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris tak ingin pulang dan meninggalkan surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang mulia, kata malaikat Israel. Nabi Idris menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah
sampai hari kiamat nanti. Hingga saat ini Nabi Idris diyakini masih hidup di surga atas izin Allah dari Allah yang Maha Pengasih. Wallahu a'lam.